dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Ya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Ya kan? Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya teman, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan. Ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura. Yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamishkatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan, ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadi Allah itu cahaya langit bumi, sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu. Yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu.
Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudhi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsashu nar. Meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Jadi yakadu hampir saja zaituha yudhi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsashu nar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil, itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya. Cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan kayak itu, sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana? Kayak yang lapiar serasa. Ya, apa nih? Ya disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Ya pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lega kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, Big yo dor, Big buas, pokoknya kurang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya, jadi Big Dwar gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja tidak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja.
Ya kan, Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan piek gitu, piek enggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan. Sekarang kita masuk ke tadi. Karena Allahu nurus samawati wal ard, maka Allah adalah nurul anwar. Cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Ya, tak gambarkan kayak lampu, tak gambarkan kayak matahari. Allah adalah puncaknya, Allah adalah pusatnya, dan cahayanya, limpahan cahayanya, itulah makhluk hidup dan alam semesta. Berarti melimpah. Melimpah pun susah. Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah. Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya. Kalau nggak ada cahayanya nggak disebut matahari. Dan Allah itu seperti itu. Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah. Jadi ya diingat-ingat lagi karena menyebutnya cahaya, karena Quran juga pakai istilah cahaya. Digambarkan agak susah, ya memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada, ya otomatis ketika Allah ada memancar. Dan pancaran-pancaran itu, itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin gelap. Dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan. Dan ini makhluk ini gradasi. Mungkin yang paling ujung ya batu-batu yang gak punya nyawa. Mungkin setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu. Dan makhluk pertama yang paling dekat dengan Nurul Anwar, itu nanti yang disebut Nurul Akrob. Nurul Akrob itu kalau kemarin di filsafat peripatetik itu disebut akal fa'al. Atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad. Atau kadang disebut hakikat Muhammadiyah. Hakikat NU nggak ada. Yang ada hakikat Muhammadiyah. Ya, kalau kamu mau nyanyi bikin konsep enggak terima, masa ada hakikat Muhammadiyah. Ayo bikin hakikat NU. Oke, kalau NU itu mereknya teh botol itu sekarang ada merek NU. Oh no. Oke, jadi model penciptaan itu dalam imajinasinya Suhrawardi seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar, dari cahaya yang maha cahaya. Oke, satu-satunya cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakikat itu sebenarnya hakikatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak matahari itu berarti. Dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di Ibnu Arabi kan ya Allah itu ya kita ada di dalam Allah. Itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak kalau Ibnu Arabi panteis, kalau Suhrawardi ini disebut panenteis. Panenteis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panenteis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya, semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan, dimensi cahayanya lama-lama redup. Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya. Maka semakin jauh dari Allah, dia semakin gelap. Karena pusatnya cahaya ada di Allah. Itu gambarannya. Jadi
Meskipun miskin, bajunya jelek, tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan. Kenapa? Karena orang ini dekat sama sufi-sufi itu kan jarang yang punya baju bagus, ya kan? Orang para ulama besar itu biasanya ya bajunya sederhana-sederhana. Yang bajunya bagus-bagus kan para pejabat, para artis, kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya bajunya biasa-biasa, jelek-jelek. Tapi dekat sama mereka enak. Kadang-kadang kamu sowan ke rumahnya para ulama, para kiai itu, ndak ngapa-ngapain ya, kamu lihat di situ banyak tamu, duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tentrem. Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi, ndak harus ngobrol, deket aja sama orang-orang itu, bikin hati tentram. Dijelaskan secara logika ndak bisa, karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Oke. Ya, ini teori selanjutnya. Yang saya sebut saya tidak akan berdalam-dalam di sini. Itu nanti di titik tertentu mulai agak jelimet di situ. Tapi tak gambarkan generalnya saja. Jadi cahaya itu ada dua jenis. Ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya. Cahaya yang kaya berarti cahaya itu ya milik dia sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir. Cahaya kita karena dipanjari oleh Tuhan, oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang, kita harus bergerak mendekat ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filosof peripatetik karena membaca realitas itu berhenti pada matter and form, pada bentuk dan materi. Padahal ada yang lebih substansial dari itu. Bentuk dan materi harus dilampaui, tapi harus masuk lebih jauh ke arah dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu. Itu kritiknya Suhrawardi pada kelompok peripatetik. Tapi nanti peripatetik penting, harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan ini, kan harus pakai filsafat, harus pakai akal. Karena kalau nggak pakai akal orang nggak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan. Ada matahari, ada sinarnya. Sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener, ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Kan gitu maunya Suhrawardi dan kawan-kawan. Karena ini sebenarnya nggak terkatakan. Untuk bisa dikatakan harus pinjem simbol macam-macam tadi. Pinjem matahari, pinjem cahaya, pinjem, biar orang paham. Oke. Ya namanya banyak kalau di situ disebut. Ada Nurul Anwar, ada Nurul Muhid, ada Nurul Qayyum, ada Nurul A'zam, ada Nurul A'la, ada Nurul Qahar. Banyak ya. Kalau kamu punya anak 7, kasih nama itu tidak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhid, anak ketiga Nurul Qayyum. Itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Jannah. Itu. Jadi belum puncak. Surga itu cahaya tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nurul, Nurul Huda, cahaya petunjuk. Nurul apalagi ya, Komariah, Nurul Samsiah, Nur. Oke. Nama Nur kan populer kalau di Indonesia. Kalau di Jawa Siti, orang Jawa itu kan paling jos. Nama-nama sahabat kan mesti diowai kabeh nek sama orang Jawa. Ya, ada yang dikasih Siti, ada yang dikasih apa yang kayak orang laki-laki itu kan. Jadi namanya diowai kabeh, itu dasarnya orang Jawa kan gitu. Itu ontologi. Saya berhenti di sini ontologi karena setelah ini penjelasannya agak panjang, rumit dan menyesatkan bagi yang tidak paham. Jadi sengaja saya potong di situ. Karena orang itu biasanya kalau ketemu rumitnya terus nggak mau melanjutkan. Karena setelah ontologi ada bagian paling menarik dari Suhrawardi, yaitu epistemologi. Itu yang dikenal sebagai ilmu huduri.
Kalau orang Sunni lebih suka menyebutnya ilmu laduni, kayak Ghazali. Jadi, apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada 3 level ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berarti, katanya Suhrawardi, adalah pengetahuan yang tidak keluar tapi ke dalam. Pengetahuan yang dialami langsung, knowledge by present, yang disebut ilmu huduri, melihat ke dalam batin. Itu lebih sejati. Kenapa lebih sejati? Karena ngalami sendiri. Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik, tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik. Dia tidak nemu kebenaran dari para filsuf peripatetik. Jadi saking suntuknya mikir, terus dia ketiduran. Mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Mumpung lagi sumpek, tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles, Aristoteles, aku bingung, pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, tanyakan pada dirimu sendiri. Lu tanya diri sendiri gimana? Caranya, tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri. Kamu sudah paham apa belum? Kan kamu sendiri yang ngerti. Dari situ begitu bangun dipikir-pikir, terus ketemulah bahwa iya, ternyata di antara semua pengetahuan, yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam, tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya. Dari mana aku ngerti? Moco ning internet. Itu kan kebenarannya keluar. Derajatnya akan lebih tinggi kalau jawabanku, dari mana aku ngerti? Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung. Jejer aku ternyata dhuwure ya kacek sidik cumaan. Loh, ketika yang pertama aku ngomongnya kan referensinya keluar, tapi di kedua aku sendiri yang ngerti. Pengetahuan yang aku sendiri ngerti ini kan levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi pakai media keluar, yang ini ke dalam. Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu, pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by present, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin, kenapa? Aku ngalami sendiri. Tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira, tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Nah itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kongsi pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dahsyat kalau aku ngalami sendiri. Aku dewe sing ngajak pacarku masuk. Nah itu berarti itu lebih mantap kalau itu kan. Loh kan kamu coba lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga enggak tahu. Ya, jadi ngalami sendiri. Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa-objek. Pengetahuan jenis ini tidak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu. Gitu. Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar. Berapa skornya akan terus ke sana. Tapi yang paling mantap itu yang ke sini.
Ini kan lebih mantap. Swa objek. Objeknya ya aku ngecek aku dewe. Yang mengetahui juga aku. Itu yang disebut self-awareness. Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut ilmu huduri. Kalau dalam dunia sufi, kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih? Hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness, sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar, wah aku cowok apa cewek? Oh cowok, berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek, kan nggak. Otomatis saja lihat cewek langsung suat-suit kamu kan, langsung seneng kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak. Itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. Loh iya. Kamu kan ngapain kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari? Nggak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa objek itu. Sudah otomatis iso. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu dadak nonton banyak referensi Pak biar besok referensi piye wis iso, aja kuwatir. Ya kan? Yuk dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi. Ya kan? Ayam itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa. Ya kan, jadi ndak itu pengetahuan swa objek. Ndak mungkin salah, wong ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru, wis kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti Pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya Pak. Iso, ojo kuwatir. Wis ngerti. Iya. Ndak, makanya kan orang sekarang kan agak itu kan. Oh ini perlu pendidikan seks sejak dini. Ngapain dididik? Iso, jangan kuwatir kalau seks. Iya. Jadi oke. Nah, ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubashirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, iya, ini kemungkinan ada hukum jatuh, kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan nggak mungkin. Kalau pakai akal harusnya dia sejak dulu-dulu, mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh baru muncul ide gravitasi? Ya, karena itu sifatnya intuitif. Sama kayak Archimedes kan, waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua, lahirlah hukum Archimedes. Ya, jadi itu kan sifatnya intuitif, nggak bisa diatur. Aku mau nyari hukum Archimedes, tak nyemplung kan nggak. Tapi begitu nyemplung dulu baru muncul ide, iya. Kan gitu. Itu sifatnya intuitif. Nah, kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya swa objek itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah. Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri.
Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas, tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan. Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, wong Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah, ya otomatis tidak usah dia belajar, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu, karena wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi, karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu gak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan gak cerewet kayak mereka. Ya, Allah ngerti macam-macam kan, diam aja Pak kan gitu. Ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya wis ngerti-ngerti, paling Allah gitu wis. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tingkat jenuh dia. Mau coba buku tidak masuk-masuk, belajar nggak paham-paham. Ini apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi', akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan. Syakautu ila Waqi' su'akhifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi fa ahbaruni fi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi', guru aku kok hafalanku hilang terus ya. Ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi', kamu terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya tidak bisa masuk. Lah hubungannya apa guru? Karena bi'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa. Hatinya gelap.